Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Pakuwon mengucapkan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan Yesus dalam ibadah minggu hari ini, dan kami mengharapkan partisipasi saudara dalam minggu-minggu selanjutnya. Informasi kebaktian. Kebaktian online pada minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Yerusa Maria Agustini dari GKI Pakuwon dengan tema Menjadi Anak Terang. Sedangkan untuk kebaktian Minggu 10 Januari 2021 akan dilayani oleh Pendeta Daniel Budiman. Ibadah Minggu onsite. Selanjutnya diberitahukan kepada segenap jemaat dan simpatisan GKI Pakuwon bahwa ibadah onsite Minggu untuk tanggal 10 Januari dan tanggal 17 Januari 2021 ditiadakan. Demikian untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19 setelah musim libur Natal dan Tahun Baru. Ibadah Minggu onsite akan dibuka kembali pada Minggu 24 Januari 2021 bersamaan dengan perayaan perjamuan kudus awal tahun. Ibadah tengah minggu dan ibadah doa malam. Diberitahukan kepada segenap jemaat dan simpatisan GKI Pakuwon bahwa untuk ibadah tengah minggu dan ibadah doa malam diliburkan. Ibadah tengah minggu akan dimulai lagi pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dan ibadah doa malam pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021. Terima kasih dan Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Jemaat dipersilakan mengambil waktu sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ibadah hari ini mengangkat tema menjadi anak terang. Terang dan kegelapan. Saat surya di puncak teriknya, saat terangnya paling terang, dan tak seorang pun mampu menatap karisma wajahnya. Aku hanya bisa menunduk ke tanah dan kulihat kelapa yangku sendiri.
Saat menggerakkan badanku, gelapnya mengikuti gerakku, hitamnya mengikuti langkahku. Semakin ku berlari, ia terus menghampiri, tak juga ingin pergi. Gelap itu sirna saat teduh di bawah gelap lainnya. Sementara gerahku sirna, saat itu pula ku tak lagi melihat wajahnya. Saat malam tiba, saat ia terhalang bongkahan tanah bulat yang besar, di mana separuh bongkahan tanah itu tak dapat menatap wajahnya, aku mulai merindunya. Aku menunggu hadirnya, ingin tahu rupa wajahnya, namun tak sanggup. Nyalanya menyilaukan penglihatanku. Aku hanya ingin melihat nyala kecilnya, nyala yang dapat ku pandang, meski gelap lebih besar menghadang. Sekedar ingin melihat matamu, sehingga ku tahu caramu memandang jiwaku. Kita percaya bahwa Allah dengan bela kasih dan kemurahannya telah mengampuni dosa-dosa kita ketika kita mengakui di hadapannya. Maka marilah kita tunduk di dalam doa. Kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa seringkali kegelapan dunia ini menyekap, membelenggu kehidupan kami begitu erat, sehingga terang ilahi
yang Engkau titipkan di dalam kehidupan setiap kami enggan berbicara, bersinar, dan memancar. Kami sibuk dan terlibas di tengah-tengah kegelapan dunia yang menyesatkan kami. Dan kami datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk bertobat, menjalani kehidupan yang baru, yang bersinar, dan membawa pijar kehangatan dan kasih bagi sesama kami. Bukanlah peristiwa yang mudah dan gampang, tetapi kami percaya bahwa pengampunan-Mu adalah lebih dari cukup sebagai bekal untuk kami melangkah menapaki kehidupan kami bersama-Mu. Kehidupan yang bersinar dan membagikan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kehidupan yang menuntun agar dunia yang hidup di tengah kegelapan ini boleh menemukan terang ilahi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Setiap orang berdosa
yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan menerima anugerah pengampunan, seperti yang dinyatakan dalam Efesus pasal 3 ayat 7 hingga yang ke-8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih, marilah bersama-sama sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Sang terang ilahi yang hadir di tengah-tengah kemanusiaan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan, ketersesatan, kami rindu bersama-sama mendengar tuntunan dan pimpinan firman Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi secercah cahaya terang yang menuntun kami kepada kebenaran ilahi untuk kami lakukan, praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kebenaran ilahi itu boleh mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahtera Tuhan boleh tinggal di dalam kehidupan kami,
sekalipun kami sedang dalam pergumulan yang berat di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami memohonkan tuntunan Roh Kudus-Mu atas setiap kami, agar pada pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya hari ini, kami boleh berjumpa dengan Sang Terang Ilahi itu sebagai pengalaman pribadi kami bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-9. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-9 demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun dijadikan. Salah bacanya lagi. Aku lanjutin aja ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan dan berbahagialah bagi setiap orang yang membuka hatinya sebagai ladang subur bagi benih firman bertumbuh di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Para saksi yang hadir di dalam sebuah ruang pengadilan adalah sosok-sosok yang punya peran yang penting daripada orang-orang yang menjadi pengamat dan penonton di tengah-tengah ruang persidangan itu. Mereka hadir, mereka terlibat aktif dalam membantu menentukan hasil dari sebuah kasus persidangan itu. Demikianlah juga dengan kesaksian kita ini bagi Kristus. Kita harus terlibat aktif dalam hal-hal yang mempunyai kepentingan yang menyangkut kekekalan. Sebagai orang yang sudah percaya, sebagai orang yang sudah menerima Yesus, Sang Terang dunia yang sesungguhnya itu, kita memiliki status yang baru sebagai anak-anak terang. Lalu, apa artinya menjadi anak terang itu? Yang pertama, menjadi anak terang itu berarti adalah memancarkan terang Tuhan di dunia yang gelap karena dosa. Seperti yang tertulis di dalam ayat 5 dan ayat 9 yang berikut ini.
terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam Yohanes 5 ayat yang ke-35 dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah pelita yang menyala, pelita yang bercahaya. Artinya Yohanes Pembaptis ini sejatinya dia memantulkan terang Kristus seperti sang bulan memantulkan terang dari sang matahari. Di dalam ayat 9 dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Kalimat sedang datang ke dalam dunia kelihatannya bertentangan dengan kalimat telah ada di dalam dunia di ayat yang ke-10. Ayat 9 ini menunjuk kepada Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, sedangkan ayat 10 menunjuk kepada Yesus sebagai Sang Firman atau Allah yang kekal yang maha ada itu. Lalu Bapak Ibu saudara, sebagai anak terang kita tidak boleh hanya duduk diam, membiarkan orang-orang berjalan dalam kegelapan dosa. Mereka yang hidup di dalam kegelapan dosa kelak akan mengalami keterpisahan yang kekal dari Allah. Yesus terang dunia yang sesungguhnya itu mengusir kegelapan dosa dan membawa manusia kepada terang keselamatannya yang ajaib. Tuhan Yesus adalah terang yang sesungguhnya, dan sebagai anak-anak terang kita harus memancarkan terangnya itu ke dalam dunia yang gelap karena dosa. Tujuannya adalah agar mereka yang masih hidup di dalam kegelapan dosa ini berbalik dari kegelapan dan datang kepada Yesus, terang yang sesungguhnya itu. Lagu NKB 200 mengingatkan kita agar sebagai anak terang kita harus memancarkan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Bapak Ibu saudara, lagu ini biarlah menjadi doa. Lagu ini biarlah menjadi tekad kita bersama di tahun yang baru ini.
Dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, kita diutus oleh Tuhan menjadi anak-anak terang. Dan sebagai anak terang, kita harus memancarkan terang Tuhan di tengah dunia yang gelap karena dosa. Dan ketika kita membawa terang Kristus, terang itu pasti tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa hidup di dalam kegelapan dosa. Oleh karena itu, di dalam memancarkan terang atau membawa terang di tengah kegelapan dunia, kita harus sabar. Kita bergantung hanya kepada kuasa Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi terang berarti menjadi saksi untuk memberi kesaksian tentang terang yang sesungguhnya. Ayat 6 hingga yang ke-8 yang demikian. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ketika Yohanes Pembaptis datang untuk memberikan kesaksian tentang Yesus, sang terang dunia, kepada orang yang begitu banyak, Yohanes melakukannya dengan menyatakan pengenalannya akan Yesus. Apa yang dia kenal tentang sosok Yesus. Yohanes, sang murid yang mencatat peristiwa-peristiwa itu, bersaksi tentang pengalamannya bersama Yesus. Tugas Yohanes Pembaptis adalah menjadi saksi tentang terang yang sesungguhnya, yakni menyaksikan tentang Tuhan Yesus agar semua orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kita pun mempunyai tugas yang sama dengan tugas Yohanes Pembaptis, yaitu membawa orang-orang kepada Kristus. Tujuan kita bersaksi adalah supaya orang percaya kepada Yesus, seperti yang dituliskan di dalam ayat yang ke-7. Kita semua dipanggil untuk terlibat dalam persidangan dunia ini. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita bukan hanya penonton, tetapi kitalah saksi. Kita menjadi saksi dari kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, seperti Yohanes Pembaptis yang menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Kita juga dapat bersuara dari tempat di mana kita bekerja. Kita juga dapat bersuara dari lingkungan kita. Kita juga dapat bersuara dari gereja kita, dan di antara keluarga dan teman-teman kita. Kita dapat menjadi saksi-saksi yang aktif, memberitahu orang lain tentang realitas kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Alkitab memakai berbagai metafora untuk menggambarkan peran orang percaya sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam salah satu pengajarannya, Yesus memakai dua kebutuhan umum sebuah rumah tangga, yaitu garam dan terang, untuk menekankan sebuah pengaruh positif yang seharusnya dimiliki seorang Kristen di tengah komunitas tempat ia tinggal. Karena garam adalah pengawet, penyedap, dan pemicu rasa haus. Pelita dinyalakan untuk menerangi kegelapan. Terang itu juga berfungsi sebagai tanda, memberikan informasi serta arah menuju suatu tujuan. Oleh sebab itu, terang harus ditempatkan di posisi yang mencolok agar terlihat jelas
berfungsi dengan efektif. Kita harus membawa garam yang mengawetkan, memberi rasa kepada dunia yang hambar, yang akan membusuk tanpa kehadiran garam, serta membawa terang keselamatan kepada dunia yang gelap dan penuh dosa. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah pada tahun 1989. Setelah hidup sebagai tahanan politik, seorang bernama Václav Havel, dia diangkat menjadi presiden terpilih pertama Cekoslowakia. Dan bertahun-tahun kemudian, pada pemakaman Havel di Praha tahun 2011 ini, mantan Menteri Luar Negeri AS ini, Madeleine Albright, yang lahir di Praha, menggambarkan siapa Havel ini, yaitu sebagai tokoh yang telah memancarkan terang di tempat-tempat yang tergelap. Jika Havel telah memancarkan terang dalam kancah politik di Republik Ceko, maka Tuhan kita Yesus Kristus memancarkan terang bagi seluruh dunia ini. Tuhan Yesus menghadirkan terang ketika Dia menjadikan terang dari kegelapan pada masa penciptaan. Kemudian dengan kelahirannya di dunia, Dia membawa terang dalam kancah spiritual. Yesuslah kehidupan dan terang yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan. Dan Yohanes Pembaptis datang dari padang gurun untuk menjadi saksi bagi Yesus sang terang dunia itu. Kita bisa melakukan hal yang sama di masa kini, bukan? Itulah yang Yesus perintahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa, di mana yang baik seringkali dianggap buruk dan yang buruk dipandang baik. Di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa, di mana yang benar dianggap salah dan salah dianggap benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, di awal tahun yang baru inilah saat yang tepat. Marilah kita memancarkan terang Kristus di tengah dunia ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari Minggu 24 Januari 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama.
Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga atau pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu 24 Januari 2021. Tuhan memberkati. Marilah kita menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menyadari bahwa perjalanan kami begitu panjang. Di tengah kerinduan menjadi terang, di tengah-tengah dunia yang dilingkupi dengan kegelapan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa pengharapan di dalam Engkau boleh menjadi satu penghiburan dan kekuatan untuk kami terus boleh berjuang, memancarkan, memijarkan,
kehangatan dan cahaya terang kasih ilahi itu di tengah-tengah dunia yang gelap dan butuh penyelamatan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk boleh menjadi anak-anak terang di tempat dimanapun kami berada, di tempat kami bekerja, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dan di tengah-tengah gereja kami yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan juga memampukan agar terang kami boleh memendar di tengah-tengah bangsa kami yang saat ini bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Engkau berkati dan Engkau sertai, agar segala upaya dan usaha untuk menangani dan mengatasi pandemi COVID-19 di tengah rakyat bangsa kami ini boleh menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, yang berguna untuk mengurai rantai penularan COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat dan memulihkan para pasien dan memberikan kekebalan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan perjalanan panjang tahun 2021 ke depan ke dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan kami akan berpegang pada satu pengharapan, yaitu bahwa pertolongan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Perlindungan-Mu dan kehadiran-Mu nyata di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke rekening gereja berikut ini. Marilah kita bawa persembahan kita. Syukur atas
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala rahmat dan pemberian-Mu. Syukur kami panjatkan untuk fajar baru di hari ketiga 2021 ini. Saat ini kami membawa tanda syukur kami. Mohon Tuhan kuduskan setiap tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa persembahan dengan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.